Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 8. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Lintang menggeliat lalu membuka kedua matanya. Rasa pening yang teramat sangat ia rasakan menusuk-nusuk bagian belakang kepalanya, membuat pandangannya sedikit mengabur. Aku di mana ini? Batin anak itu saat menyadari bahwa kini ia berada di tempat yang terasa begitu asing. Sambil mengerjap untuk menjernihkan pandangannya, ia mencoba mengingat-ingat apa dan bagaimana hingga ia bisa berada di tempat asing seperti ini. Ah iya, ingat. Tadi ia mengikuti Wulan yang dibawa pergi oleh Pak Marto, kehilangan jejak, lalu masuk ke hutan, bertemu dengan anak monyet yang menunjukkan jalan ke tepi jurang. Lalu, sial, aku pasti tertangkap oleh mereka. Lintang merutuk kesal saat menyadari dirinya ternyata telah terikat erat pada sebuah batang pohon. Lintang meronta, berusaha untuk membebaskan diri. Namun ikatan di tubuhnya itu ternyata sangatlah erat. Jangankan untuk membebaskan diri, untuk sekedar bergerak saja, ia sedikit kesulitan. Aku harus mencari akal. Aku harus bisa bebas dari ikatan ini. Lintang mengedarkan pandangannya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melepas ikatan yang membelenggunya. Pendar cahaya api unggun yang menyala agak jauh di hadapannya sedikit bisa membantu penglihatannya. Loh, itu kan? Lintang tercekat. Tak jauh dari nyala api unggun itu, tepatnya di atas sebuah batu besar berpermukaan rata, nampak sesosok tubuh tergolek diam. Wulan? Lintang berdesis. Ia sangat mengenali sosok itu. Jangan dia. Ah, ini tak mungkin. Ini mustahil. Ini tak boleh terjadi. Rasa khawatir mulai menghantui Lintang saat melihat Wulan yang sang sahabat terbaring diam tak bergerak sama sekali. Ada 4 sosok hitam gosong yang berdiri mengelilingi batu besar itu. Masing-masing dari sosok itu memegangi pergelangan tangan dan kaki Wulan. Sementara seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam dengan tubuh kecil kurus kering nampak duduk bersila tepat di sisi tubuh Wulan. Kedua tangan laki-laki tua itu terentang ke depan dengan telapak tangan terbuka, mengambang sejengkal di atas perut Wulan. Kedua mata laki-laki tua itu terpejam, sementara bibir keriputnya terus berkomat-kamit seperti membaca mantra. Bau pepak asap kemenyan menguar dari dupa yang dibakar di keempat sudut permukaan batu itu. Lintang mempertajam penglihatannya. Pelan namun pasti, dilihatnya tubuh Wulan bergetar, disusul dengan keluarnya selarik cahaya tipis berwarna kemerahan yang keluar dari bagian pusarnya. Cahaya itu seolah tersedot ke dalam telapak tangan si lelaki tua. Kedua tangan si lelaki tua itu pun ikut bergetar hebat, seolah sedang menahan dorongan yang sangat kuat dari dalam perut Wulan. Jangan sampai ini terjadi. Aku harus bisa bebas. Aku harus segera menyelamatkan Wulan. Lintang kembali mendesis sambil terus meronta-ronta. Rasa perih yang ia rasakan di pergelangan tangannya akibat luka lecet karena bergesekan dengan tali tambang yang mengikatnya sama sekali tak ia hiraukan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar ia bisa bebas dari ikatan yang membelenggunya saat ini. Lintang nyaris bersorak.
saat menyadari bahwa tali tambang yang mengikatnya mulai terasa longgar. Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil juga, dan begitu ia merasa benar-benar bebas dari ikatan itu, Lintang segera melompat bangkit dan bermaksud untuk menyerbu ke arah si kakek tua yang tengah melakukan ritual aneh terhadap Wulan itu. Namun niatnya tertahan saat sebuah tangan kecil berbulu menahan lengannya. "Loh, kamu?" Sedikit terkejut Lintang saat menyadari bahwa sosok yang menahannya itu ternyata adalah anak monyet yang tadi ia beri makan. "Jadi kamu yang melepaskan ikatanku?" Lintang bertanya dengan nada setengah berbisik. Anak monyet itu menyeringai lebar, lalu menarik tangan Lintang menjauh dari tempat itu. "Tunggu, aku harus menyelamatkan temanku dulu," protes Lintang. Namun anak monyet itu seolah tak memperdulikannya. Ia terus menarik tangan Lintang menuju ke sebuah gerubul semak yang tumbuh lebat. "Anak pintar," sebuah suara yang sangat dikenal oleh Lintang terdengar dari balik gerumbul semak itu. "Loh, Bu Rati, kok bisa ada di sini?" Belum hilang rasa terkejut Lintang, sebuah tangan terjulur dan menarik daun telinganya kuat-kuat, membuat Lintang meringis menahan sakit. "Bocah bandel, kenapa pergi ndak pamit sama emak?" seru Mbak Padmi yang tiba-tiba muncul di hadapan Lintang tanpa sedikit pun melepaskan tangannya dari telinga anak itu. "Aduh, ampun mak, sakit." "Shh, sudah, jangan berisik, bisa ketahuan kita nanti." Jelas itu suara Pak Slamet. Selain itu, Lintang juga mendapati bapak dan emaknya Wulan yang kesemuanya bersembunyi dan mengintip dari balik lebatnya gerumbul semak. Jelas itu membuat Lintang merasa sangat lega. Bantuan yang diharap-harapkannya akhirnya tiba tanpa disangka-sangka. "Apa yang dilakukan oleh si tua bangka itu?" Mbak Padmi berbisik, namun dengan nada yang sedikit geram. "Sepertinya dia sedang berusaha untuk menarik energi yang ada di dalam tubuh Wulan," Bu Rati menjelaskan juga dengan berbisik. "Energi? Maksudnya apa, Bu?" Mbak Romlah ikut berbisik. "Ya, semacam kekuatan atau ilmu kanuragan yang dulu pernah dititipkan oleh kakeknya Wulan ke dalam tubuh Wulan," jelas Bu Rati lagi. "Apakah itu berbahaya buat Wulan, Bu?" tanya Mas Joko. "Berbahaya kalau cara menariknya dengan dipaksa seperti itu. Tapi kita lihat saja dulu. Sepertinya kakek tua itu mengalami kesulitan untuk menariknya. Itu tandanya energi di dalam tubuh Wulan tidak mudah untuk diambil. Meski dalam keadaan tidak sadar, namun alam bawah sadar Wulan sepertinya masih bisa menahan agar energi di dalam tubuh itu tak sampai terserap keluar." "Hebat, sepertinya Bu Rati tahu banyak ya soal rahasia yang ada di dalam tubuh Wulan," puji Pak Slamet. "Ya, begitulah Pak. Selain karena saya sudah banyak mendengar tentang siapa Wulan dari Wak Maudin, masa kecil saya dulu juga tak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Wulan saat ini. Karena itulah saya mencoba mati-matian untuk menyelamatkan Wulan. Karena saya tahu bagaimana rasanya dan apa akibatnya jika energi di dalam tubuh kita ditarik paksa seperti itu," jawab Bu Rati. "Jadi ibu juga..." "Itu dulu Pak Slamet. Sekarang saya sudah tak memiliki apa-apa lagi. Hanya ada sedikit yang tersisa." "Kok bisa, Bu?" "Panjang ceritanya Pak. Dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjelaskannya." Pak Slamet hanya bisa garuk-garuk kepala begitu mengetahui bahwa dulu semasa kecil guru muda itu juga sama seperti Wulan. Pantas saja sikapnya sedikit misterius. Pak Slamet tersenyum samar sambil menyandarkan tubuhnya pada batang pohon. Rasa kagumnya pada guru muda itu semakin bertambah begitu mengetahui bahwa sosok yang ia kagumi itu bukanlah orang sembarangan. "Aku harus bisa mendapatkannya. Aku harus bisa memilikinya. Apapun akan kulakukan demi untuk mendapatkanmu, Bu Rati," gumam Pak Slamet dalam hati. Apa ini?" Pak Slamet meraba kepalanya saat ia merasakan ada cairan yang menetes dari atas dan jatuh tepat di ubun-ubunnya. Benar saja,
Sebagian rambutnya basah di bagian itu. Apa ini? Laki-laki itu menurunkan tangannya dan mendekatkannya ke arah wajah. Ada cairan kental dan sedikit lengket yang menempel di sana. Baunya busuk dan sedikit agak amis. Sial, jangan-jangan sebuah pikiran buruk melintas membuat Pak Slamet refleks mendongak ke atas. Dan benar saja, sesuatu yang ia lihat tengah duduk ongkang-angking, kaki di atas dahan tepat di atas tempat di mana Pak Slamet sedang berdiri. Sukses membuat sekujur tubuh laki-laki itu gemetar ketakutan. Ingin rasanya Pak Slamet berteriak, namun niat itu ia urungkan, mengingat saat itu mereka sedang dalam misi pengintaian. Alhasil, laki-laki itu hanya bisa melangkah mundur pelan-pelan dengan kepala tetap mendongak menatap ke arah si makhluk, sementara sebelah tangannya meraba-raba di udara mencari-cari tangan Bu Ratih agar bisa memberi kode akan keberadaan makhluk itu. Dapat, Pak Slamet berseru dalam hati saat tangannya yang meraba-raba udara menyentuh sebuah lengan. Segera disambarnya tangan itu, lalu diremas-remasnya demi mendapat perhatian dari si pemilik tangan dan memberitahunya tentang keberadaan makhluk asing menyeramkan itu. Nakal, sialnya bukan perhatian yang didapat oleh Pak Slamet, melainkan justru tamparan pada lengannya serta hardikan dari Mbak Padmi si pemilik tangan. Maaf, saya kira jangan coba-coba mencari kesempatan dalam kesempitan, Pak. Bisik Mbak Padmi tajam, setajam lirikan matanya yang ditujukan kepada bapak kepala sekolah itu, membuat wajah Pak Slamet seketika memerah menahan malu. Maaf, Mbak, saya... Gawat! Seruan Bu Ratih memotong ucapan Pak Slamet. Serempak semua mata mengikuti arah pandangan guru muda itu, dan mereka semua pun terkesiap manakala melihat si kakek tua itu kini telah menghudus sebilah keris di tangannya. Apa yang akan dilakukannya? Bisik Mas Joko cemas. Sepertinya kakek tua itu sadar bahwa ia tak akan mampu menyergap energi yang ada di tubuh Wulan. Dan hari sudah hampir tengah malam. Waktunya hampir habis. Karena itu... Semua mata kini mengarah ke Bu Ratih karena alih-alih meneruskan ucapannya, guru muda itu justru bangkit berdiri dengan wajah tegang penuh kecemasan. Ini tak bisa dibiarkan. Bu Ratih bergerak bersamaan dengan Ki Suryo yang kini telah mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Diiringi dengan teriakan keras, Ki Suryo mengangkat keris tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Wulan, manusia biadab, beraninya kau menyakiti anakku. Hampir serempak, Mbak Joko dan Mbak Romlah berteriak sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Tunggu, jangan, pembunuh. Belum sempat Bu Ratih menyelesaikan ucapannya, Lintang juga ikut berseru dan berlari menyusul Mas Joko dan Mbak Romlah. Lintang, dasar bocah gemblung. Mbak Padmi menyincingkan rok panjangnya lalu ikut berlari mengejar sang anak. Hei, tunggu, jangan gegabah. Teriakan Bu Ratih sepertinya sudah tak dihiraukan lagi oleh keempat orang itu. Sementara Pak Slamet yang melihat semua kejadian itu hanya bisa terbengong tanpa tahu apa yang harus ia perbuat. Ki Suryo yang nampak terkejut dengan kemunculan 4 orang yang tiba-tiba itu tak bisa berbuat banyak, karena tubuh Wulan yang terbaring di hadapannya mulai bergerak. Beruntung masih ada Kang Marto dan keponakannya yang sikap bergerak menghadang Mas Joko CS. Perkelahian sengit pun tak dapat dihindari. Gawat, jika dibiarkan mereka semua akan celaka. Bu Ratih mendesis tajam saat ekor matanya menangkap pergerakan dari tubuh Wulan yang masih terbaring di atas batu besar. Tubuh anak itu mulai menggeliat. Keris yang tadi dihujamkan ke tubuh itu oleh Ki Suryo kini hanya nampak gagangnya saja. Bilahnya telah tertanam di perut Wulan. Anehnya tak ada luka atau percikan darah sedikit pun di tubuh gadis kecil itu. Yang terjadi
Justru gagang keris itu perlahan namun pasti mulai masuk ke dalam tubuh Wulan, seolah tersedot masuk ke perut gadis kecil itu hingga akhirnya lenyap tanpa meninggalkan sisa sama sekali. "Lepaskan!" Wulan menggeram keras seiring dengan tubuhnya yang mengejang hebat. Ki Suryo yang masih duduk bersila di sebelahnya nampak sangat terkejut. Dengan sigap, laki-laki tua itu lalu melompat turun dan menjauh dari batu itu. "Aku bilang lepaskan!" Kembali Wulan menggeram keras. Tubuh kecilnya perlahan melayang terangkat dari permukaan batu, lalu tiba-tiba melesat ke atas, terbang ke udara dengan membawa serta keempat sosok setan gosong yang masih memegang pergelangan kaki dan tangannya. Tubuh kecil yang melayang di udara itu lalu berputar cepat laksana baling-baling, melemparkan keempat sosok gosong yang memeganginya ke segala arah. Dan belum sampai ke empat sosok gosong itu sampai ke tanah, selarik sinar putih menyilaukan melesat dari tubuh Wulan yang masih terus berputar di udara, lalu menyambar keempat sosok gosong itu. Api seketika berkobar, membakar keempat sosok gosong itu hingga hancur menjadi debu. "Kurang ajar!" Ki Suryo menggeram marah melihat keempat makhluk ciptaannya itu hancur tak tersisa. Laki-laki tua itu lalu segera menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sambil mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Lalu dengan tiba-tiba menyentakkan sebelah tangannya ke arah Wulan yang masih melayang berputar di udara. Sebuah bola cahaya berwarna kemerahan meluncur cepat dari tangan kurus keriput itu, melesat dan menghantam tepat ke tubuh Wulan. Ledakan keras terdengar, bola cahaya milik Ki Suryo meledak dan hancur menjadi serpihan-serpihan cahaya kecil kemerahan yang berguguran ke tanah. Sementara Wulan, tubuh bocah itu terdorong mundur beberapa depa, lalu berdiri tegak mengambang di udara. Kedua matanya yang masih menyala berkilauan menatap tajam ke arah Ki Suryo. "Kalian berani kalian mengusikku? Akan kubunuh kalian semua!" Wulan kembali menggeram keras hingga menggema ke seluruh penjuru hutan. Suasana hutan yang semula sepi pun berubah menjadi bergemuruh. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Udara malam yang semula dingin pun berubah menjadi panas membara. Wulan tertawa melengking sambil merentangkan kedua tangannya ke samping. Kedua matanya menyala semakin terang, memancarkan sinar putih berpendar menyilaukan. Rambutnya yang panjang terurai berkibar-kibar dipermainkan angin. Wajahnya terlihat begitu bengis, memancarkan aura kemarahan yang begitu besar. Masih dengan tangan terentang dan posisi berdiri tegak di udara, tubuh anak itu kembali berputar. Awalnya pelan, lalu semakin lama semakin cepat, dan cepat hingga tubuhnya sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Yang nampak kini hanyalah pusaran cahaya putih menyilaukan yang berpendar dan berputar semakin cepat dan cepat. Dan seiring dengan gerakan berputar itu, angin juga bertiup semakin kencang, menimbulkan suara berdesing seperti suara ribuan pedang tajam yang berterbangan di udara dan membabat habis apapun yang diterpanya. Ranting-ranting dan dedaunan berguguran bagai ditebas oleh ribuan pedang yang tak terlihat. Kulit batang pohon tersayat-sayat, sementara bebatuan karang yang terkenal keras dan tajam itu tergores dengan bekas goresan yang cukup dalam. "Ah!" Suara jerit kesakitan terdengar dari mereka yang masih sibuk berkelahi. Mas Joko, Mbak Romla, Lintang, Mbak Padmi, Kang Marto, serta sang keponakan, pakaian yang mereka kenakan semua tergoyak-goyak. Kulit mereka tersayat-sayat, menimbulkan luka menganga dengan darah yang mengalir dan berceceran. "Cepat, berlindung kemari!" Bu Rati berteriak sambil menarik tangan Pak Slamet menuju ke balik sebuah batu besar. "Cari tempat yang berlindung dari angin." Mas Joko melangkah terseok-seok menghampiri Bu Rati sambil memapah Mbak Romlah. Tubuh mereka sudah penuh dengan luka. Demikian juga dengan Lintang dan Mbak Padmi. Sementara Pak Marto dan sang keponakan, mereka tak punya pilihan, keduanya mengikuti langkah Mas Joko CS. Namun sayang, mereka terlambat.
Deru angin yang semakin kencang menahan langkah mereka. Tanpa ampun, angin yang bertiup begitu kencang dengan disertai oleh hawa panas yang teramat sangat itu pun mencabik-cabik tubuh mereka. Ah! Jerit kematian terdengar melengking setinggi langit saat tubuh paman dan keponakan itu hancur lumat tercabik-cabik menjadi serpihan-serpihan daging yang menghitam gosong. Mereka tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Apa yang terjadi sebenarnya? Mas Joko bertanya dengan suara tersengal, menahan rasa sakit, juga rasa ngeri melihat kejadian yang baru saja terpampang di depan matanya. Ini sudah di luar kendali, Mas. Bu Rati menjawab dengan setengah berteriak untuk mengimbangi suara angin yang menderu. Maksudnya, Bu? Tanya Pak Slamet. Wulan, sudah di luar kendali. Kekuatan yang keluar dari alam bawah sadarnya sudah di luar batas. Hingga ia sudah tak sanggup untuk mengontrolnya lagi. Bukan Wulan sekarang yang mengendalikan kekuatan itu, tapi sebaliknya, anak itu, ia bahkan sudah tak bisa membedakan lagi yang mana kawan, yang mana lawan jika dibiarkan. Jika dibiarkan kenapa, Bu? Kita semua akan mati di sini, dan Wulan juga mungkin tak akan selamat. Ya Allah, Wulan! Tangis Mbak Romla pecah seketika mendengar penjelasan dari Bu Ratih barusan. Bu, tolong lakukan sesuatu. Tolong anak saya, Bu. Mas Joko memohon. Ya, akan saya coba semampu saya, Mas. Tapi saya butuh bantuan Lintang. Dan Pak Slamet, tolong bawa Mas Joko, Mbak Romla, serta Mbak Padmi pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Syukur-syukur sampean bisa membawanya kembali ke desa. Tapi Bu, tolong jangan membantah, Pak. Waktu kita tidak banyak. Tegas Bu Rati setengah membentak. Tapi cepat. Kali ini Bu Rati benar-benar membentak. Iya. Pak Slamet segera mengajak Mas Joko, Mbak Romla serta Mbak Padmi untuk segera menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan setengah merayap, berlindung dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain untuk menghindari tiupan angin dahsyat serta hawa panas yang bisa saja melukai mereka. Lintang, kamu bantu ibu ya, bisik Bu Rati kepada Lintang begitu rombongan Pak Slamet telah menghilang dari pandangan. Apa yang bisa ku buat, Bu? Tanya Lintang juga sambil berbisik. Bu Rati lalu membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Anak laki-laki bertubuh kembali itu mengangguk-angguk tanpa mengerti dengan apa yang telah dibisikkan oleh sang guru. Bu, tiba-tiba suara Pak Slamet terdengar, disusul dengan kemunculan sosoknya yang menyelinap dari balik semak-semak. Loh, kenapa Bapak belum juga pergi? Sentak Bu Rati. Saya tak mungkin meninggalkan Bu Rati sendirian di sini, apalagi dalam situasi seperti ini. Biar Mas Joko saja yang mengantar Mbak Romla dan Mbak Padmi kembali ke desa, jawab Pak Slamet. His, merepotkan saja. Bu Rati mendecik kesal. Ya sudah, Bapak berlindung saja di sini, biar saya dan Lintang yang mengurus Wulan. Tapi Bu, tolong jangan membantah, Pak. Waktu kita tidak banyak. Pak Slamet hanya bisa tersenyum, masam sambil garuk-garuk kepala. Belum pernah ia mendengar Bu Rati berkata sekeras itu padanya. Sementara itu, pertarungan sengit antara Ki Suryo dan Wulan masih terus berlangsung. Laki-laki tua yang terlihat keringkih itu ternyata lumayan hebat juga. Meski sekujur tubuhnya telah dipenuhi oleh luka, namun gerakannya masih terlihat gesit dan lincah. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Suara desingan angin berhawa panas semakin bergemuruh, menerjang apa saja yang ada di dasar jurang itu. Beberapa pohon berukuran besar bahkan ada yang mulai tercabut dari akarnya dan terhempas kemudian tersapu ke udara, terbang entah kemana. Bebatuan karang yang berada dekat dengan arena pertarungan sebagian telah hancur berkeping-keping. Api menjalar, membakar semak dan rerumputan. Bu Rati menengadah melihat ke arah bulan purnama yang sedikit lagi tepat berada di tengah-tengah cakrawala. Sekarang saatnya, Tang. Apa kau sudah siap?
Guru muda itu menoleh ke arah Lintang. "Siap, Bu." Lintang menjawab pelan. "Baiklah, ayo kita mulai." "Pak Slamet, tolong berbalik dan jangan sekali-kali melihat ke arah sini." Bu Ratih duduk bersila di atas tanah. Sejenak guru muda itu mengatur nafasnya. Lalu pelan-pelan tangannya melepas satu persatu kancing kemejanya. Diturunkannya bagian bahu kemeja itu hingga sampai ke sini tangannya. Hingga sebagian punggungnya yang berkulit putih mulus batu pualan itu terbuka. Pak Slamet menelan ludah. Meski tadi Bu Ratih telah memperingatkannya, namun rasa penasaran membuat laki-laki itu sedikit mencuri-curi pandang. Dan apa yang kini dilihatnya sukses membuat kedua lututnya gemetar hebat. Bukan karena melihat kulit putih mulus punggung Bu Ratih yang membuat laki-laki itu gemeteran, melainkan karena melihat apa yang tercetak di atas permukaan kulit itu. "Itu kan?" Pak Slamet tercekat. Sedikit banyak ia tahu, raja di punggung Bu Ratih itu adalah susunan huruf Jawa yang ditulis secara terbalik, diawali dengan huruf Nga dan diakhiri dengan huruf H. Raja Cakrawalik, raja yang menurut legenda pernah dibuat oleh Batara Guru di tubuh Batara Kala untuk menekan aura jahat dan keangkara murkaan yang menguasai putranya tersebut. "Dan manusia macam apa sebenarnya Bu Ratih itu sampai bisa memiliki raja seperti itu di tubuhnya?" Pak Slamet menggumam heran. Dan belum habis rasa keheranan Pak Slamet, Bu Ratih yang tak menyadari kalau sedang diperhatikan secara diam-diam oleh Pak Slamet kembali melakukan gerakan aneh. Guru muda itu menggigit pergelangan tangannya sendiri. Kulit mulus di pergelangan tangan itu pun terkoyak. Darah mengucur membasahi tanah. Lintang yang sepertinya telah mendapatkan instruksi dari Bu Ratih segera menampung kucuran darah itu dengan menggunakan kedua telapak tangannya, lalu mengoleskannya pada raja yang ada di punggung Bu Ratih. "Sang Hyang Chandra, bantu aku melepaskan segel terkutuk ini," terdengar Bu Ratih mendesis tajam. Keanehan pun kembali terjadi. Seiring dengan suara desisan Bu Ratih, waktu seolah berhenti berputar. Angin berhenti bertiup. Alam pun mendadak sunyi. Pak Slamet terperangah saat menyaksikan tamaram sinar bulan purnama seolah tersedot masuk ke dalam goresan-goresan raja yang berada di punggung Bu Ratih. Goresan wajah yang semula berwarna merah kehitaman itu kini memancarkan sinar kuning keemasan yang berkilauan. Lalu secara perlahan goresan-goresan raja itu pun memudar untuk kemudian lenyap seolah meresap masuk ke dalam kulit Bu Ratih. Bu Ratih bangkit seiring dengan waktu yang kembali berjalan. Suasana alam kembali normal. Desingan angin berhawa panas kembali melanda. Dan suara pertarungan antara Wulan dan Ki Suryo pun kembali terdengar. Pelan Bu Ratih lalu melangkah maju. Deru angin kencang berhawa panas yang mampu mengoyak apapun yang diterpanya itu seolah tak berpengaruh sama sekali terhadap guru muda tersebut. "Wulan, hentikan nak. Cukup sampai di sini saja. Jangan biarkan kekuatan jahat itu menguasaimu." Bu Ratih berseru di antara suara angin ribut yang menderu. Cahaya putih berpendar yang berputar di udara itu mulai melambat. Seolah memahami ucapan Bu Ratih, samar tubuh Wulan yang melayang di udara mulai terlihat. Kedua matanya yang memancarkan sinar putih menyilaukan itu menatap tajam ke arah Bu Ratih. "Bagus, kau mendengarkanku nak. Kemarilah, peluk ibu, dan sudahi semua keangkara murkaan yang menguasaimu." Bu Ratih kembali berseru sambil merentangkan kedua tangannya, siap untuk menyambut pelukan dari anak muridnya itu. Perlahan, tubuh Wulan pun melayang turun. Deru angin ribut berangsur mulai melambat. Hawa panas pun berubah menjadi sejuk. Bu Ratih tersenyum. Sepertinya rencana yang dibuatnya akan berhasil. Namun di luar dugaan, Ki Suryo yang melihat Wulan sedikit lengah tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, laki-laki tua itu diam-diam kembali melancarkan serangan membokong Wulan dari belakang. "Ya!"
Disertai sebuah teriakan lantang, Ki Suryo menghibaskan kedua tangannya, melontarkan dua bola api yang berkobar ke arah Wulan. Sial! Bu Rati merotok kesal. Pengecut! Wulan meraung. Tubuhnya kembali melesat ke atas dan dengan cepat menyambar kedua bola api itu dengan kedua tangannya. Ku bakar kalian semua! Pelan namun pasti, dua bola api milik Ki Suryo yang kini berada di tangan Wulan semakin membesar dan membesar, berkobar menyelimuti seluruh tubuh anak itu yang kembali berputar di udara. Matilah kalian semua! Suara Wulan terdengar menggelegar, bersamaan dengan ratusan atau bahkan mungkin ribuan bola-bola api yang terlempar dari kobaran api yang menyelimuti tubuhnya dan membakar apapun yang ditimpanya. Kebakaran hebat tak terelakkan. Semak belukar, rerumputan kering, bahkan batang-batang pohon berukuran besar, semua tak luput dari amukan bola-bola api yang dilemparkan Wulan, termasuk juga tubuh renta Ki Suryo. Dukun tua dari Ngantian itu akhirnya tewas dengan tubuh hangus dilalap api. Lintang, Pak Slamet, lari! Selamatkan diri kalian! Bu Rati berteriak lantang sambil merentangkan kedua tangannya ke samping. Pelan, tubuh guru muda itu juga terangkat naik ke udara, lalu melesat dan menerjang ke arah tubuh Wulan yang masih berkobar diselimuti api. Wulan, dengarkan ibu nak. Sudahi semua ini. Jangan biarkan kekuatan ini menguasai kesadaranmu. Pelan Bu Rati berbisik sambil memeluk tubuh Wulan tanpa peduli dengan tubuhnya sendiri yang kini juga ikut berkobar. Api dengan cepat menjalar, membakar apa saja yang dilandanya. Semak belukar, rerumputan, ranting dan dahan pohon, bahkan batang-batang pohon berukuran raksasa tak luput dari amukan Wulan yang terus saja melontarkan kobaran-kobaran api ke segala penjuru. Pak Slamet, cepat bawa Lintang pergi. Tinggalkan tempat ini! Teriak Bu Rati tanpa sedikit pun menoleh ke arah orang yang ia teriaki. Perhatian guru muda itu sepenuhnya terfokus pada sosok Wulan yang kini melayang dan berputar-putar di udara. Tapi Bu, cepat! Jangan membantah! Tegas Bu Rati menukas keraguan Pak Slamet. Bagaimana dengan rencana kita, Bu? Lintang ikut berteriak. Lupakan saja, itu sudah tak ada gunanya. Bu Rati merentangkan kedua belah tangannya ke samping. Pelan namun pasti, tubuh guru muda itu terangkat dan melayang ke udara, lalu melesat dan menyambar tubuh Wulan yang berkobar diselimuti api. Wulan, maafkan ibu nak. Tapi ibu tak bisa membiarkanmu membunuh lebih banyak orang lagi. Kalau memang masih ada yang harus mati, lebih baik kita berdua saja yang mati. Kita akhiri semua ini sampai di sini saja, Penak. Bu Rati membisikkan kata-kata itu ke telinga Wulan sambil memeluk erat tubuh mungil yang berkobar berselimut api itu. Pelan namun pasti, tubuh sang guru pun ikut berkobar. Dan apa-apaan ini? Bu Rati! Pak Slamet tiba-tiba menjerit setinggi langit sambil melompat keluar dari balik batu besar tempatnya berlindung, bermaksud untuk menjaga aksi nekat Bu Rati. Namun kobaran api yang terlempar dari tubuh Wulan nyaris saja menyambarnya. Andai saja Lintang tidak segera menarik lengan laki-laki itu. Hati-hati Pak, jangan gegabah, seru Lintang mengingatkan. Gegabah kundulmu itu, kamu gak lihat itu Bu Rati ikut terbakar begitu? Aku harus segera menolongnya, Tang. Sentak Pak Slamet sambil mengucak-ucak kepalanya. Ada sebagian dari rambutnya yang hangus terbakar akibat sambaran bola api barusan. Andai Lintang tak sigap menarik lengannya tadi, mungkin kepala laki-laki itu sudah gosong dilalap api. Saya tahu, Pak. Tapi kita bisa apa? Bapak lihat sendiri, ada hujan api seperti itu. Seluruh penjuru hutan juga sudah terbakar hebat. Kita hanya akan mati konyol kalau bertindak nekat, Pak. Mungkin benar kata Bu Rati, kita memang secepatnya harus pergi dari tempat ini. Seru Lintang tak mau kalah. Ah, bodoh, 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 gusar Pak Slamet.
laki-laki itu sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Kenapa di saat-saat seperti ini aku harus menjadi seorang pecundang? Andai saja ada yang bisa kulakukan. Andai saja... Lintang, apa yang kau maksud dengan rencana tadi? Tiba-tiba mata Pak Slamet berbinar, seolah ia telah mendapatkan sebuah ide cemerlang. Rencana? Lintang menatap heran ke arah Pak Slamet. Rencana apa, Pak? Tadi kau bilang soal rencana kepada Bu Rati, kan? Rencana apa yang kalian maksud? Oh itu. Mata Lintang ikut berbinar, seolah paham dengan arah pembicaraan Pak Slamet. Tadi Bu Rati cuma bilang kalau ia sudah berhasil membawa Wulan turun ke tanah, maka saya harus segera memakaikan kalung ini kepada Wulan, Pak. Kalung? Heran, Pak Slamet menoleh ke arah Lintang. Kalung apa? Kalung yang saya pakai ini, Pak. Lintang menunjukkan kalung benang lawai berbandul bungkusan kain kumal yang melingkar di lehernya. Kalung apa itu? Kau memakai jimat, ha? Tanya Pak Slamet lagi. Bukan, Pak. Ini bukan jimat. Kata emak, dulu kalung ini pemberian Pak Modin. Diberikan kepada saya saat saya masih bayi. Seperti itu ya. Pak Slamet mengangguk paham. Apakah Wulan akan kembali ke keadaan semula kalau sudah dipakaikan kalung itu? Kata Bu Rati sebegitu, Pak. Kalau begitu, aku ada ide, Tang. Ide apa, Pak? Ya kalungmu itu, kita pakaikan saja kepada Wulan sekarang. Bagaimana caranya, Pak? Wulan masih melayang-layang begitu, terlalu tinggi. Saya tak mungkin menjangkaunya. Kamu mungkin tak bisa, Tang. Tapi Bapak mungkin bisa. Bagaimana caranya, Pak? Berikan saja kalungmu itu padaku. Lintang nampak sedikit ragu. Ditatapnya Pak Slamet dan Wulan yang masih melayang di udara itu secara bergantian. Kenapa kau nampak ragu begitu, Tang? Kau tak percaya pada aku, ha? Sentak Pak Slamet. Bukannya tak percaya, Pak. Tapi tadi Bu Rati bilang kalau saya harus memakaikan kalung ini kepada Wulan. Hanya kalau Wulan sudah turun menginjak tanah. Dan kalung ini milik saya, Pak. Jadi harus saya yang memakaikannya. Jelas Lintang. Harus seperti itu ya? Pak Slamet bertanya setengah menggumam. Pesan Bu Rati tadi begitu, Pak. Pak Slamet menggeram kesal sambil mengucak-ucak rambutnya. Kalau aku yang memakaikan kalung itu kepada Wulan, apa rencana ini nggak akan berhasil, Tang? Saya juga kurang tahu, Pak. Tadi nggak sempat nanya sama Bu Rati, jawab Lintang. Begitu ya? Pak Slamet mengangguk-angguk paham. Kalau begitu, tak ada cara lain lagi, Tang. Kita harus pancing si Wulan itu agar mau turun ke tanah. Bagaimana caranya, Pak? Pak Slamet lalu membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Lintang nampak sedikit terperanjat mendengar rencana dari Pak Slamet yang menurutnya sedikit konyol itu. Bapak yakin? Ya, mungkin hanya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, Tang. Bagaimana? Gimana ya, Pak? Lintang nampak berpikir sejenak. Jangan terlalu banyak mikir, Tang. Lihat, itu Bu Rati sudah hampir menjadi daging panggang. Sentak Pak Slamet. Baiklah, Pak. Mari kita coba. Nah, gitu dong. Kamu tunggu di sini. Biar sekarang menjadi giliranku untuk beraksi, kata Pak Slamet menatap. Laki-laki itu segera beranjak keluar dari tempat persembunyiannya. Sambaran bola api dari sosok Wulan kembali menyambutnya. Namun laki-laki itu kini lebih waspada dan berhasil menghindar. Woi, Wulan anak Mas Joko, cucu Mbak Kendil, Gondal Gandil, Rakatokan. Lihat, aku di sini. Kau marah kan? Kau mau membakar orang kan? Ayo, bakar aku kalau bisa. Biar. Sebentuk bola api menyambut teriakan Pak Slamet meluncur dari sosok Wulan yang masih melayang dan berputar di udara mengarah tepat ke arah Pak Slamet kini sedang berada. Eits! Pak Slamet yang telah siap menghadapi serangan dengan sigap melompat untuk menghindar. Luput mengenai Pak Slamet,
Kobaran bola api itu pun meluncur deras dan menghantam sebongkah batu besar hingga hancur berkeping-keping, menimbulkan suara dentuman yang begitu dahsyat. Ye, nggak kena, nggak kena. Pak Slamet berseru meledek sambil menari-nari dan berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil. Ayo, sekarang lagi. Bakar aku kalau bisa. Mendekat ke sini kalau berani. Dua buah bola api yang berkobar kembali terlempar dari sosok Wulan. Pak Slamet pun kembali melompat dan berjumpalitan untuk menghindar. Satu bola api menghajar sebatang pohon besar hingga tumbang, sementara satu lainnya menghantam permukaan tanah, menimbulkan suara dededum, dentuman keras dan meninggalkan lubang besar, menganga, dan debu dan gumpalan tanah yang berterbangan ke segala arah. Gak kena, gak kena, we. Pak Slamet tergelak sambil bercingkrak-cingkrak dan menjulurkan lidahnya, berusaha untuk terus memancing amarah Wulan. Ayo, sekarang lagi, mendekat kemari. Jangan beraninya dari kejauhan. Geram, kini Wulan menghujani Pak Slamet dengan kobaran-kobaran api yang seolah tiada habisnya. Namun Pak Slamet sepertinya lumayan lincah juga, sambil terus berjoget kaget dan bercingkrak-cingkrak. Laki-laki itu berjumpalitan kian kemari untuk menghindari serangan. Hahaha, gak kena woi. Semakin berani, kini Pak Slamet malah membungkuk dengan posisi membelakangi Wulan dan menepuk belum pantatnya. Sial bagi Pak Slamet, posisinya yang membelakangi Wulan itu membuatnya sedikit lengah. Wulan yang merasa sangat dilecehkan tiba-tiba melesat cepat menerjang ke arah Pak Slamet sambil membawa serta tubuh Bu Rati yang masih saja terus memeluknya. Pak Slamet, awas! Lintang berteriak lantang dari balik batu besar tempatnya berlindung, berusaha memperingatkan Pak Slamet dari bahaya besar yang mengancamnya. Sial! Pak Slamet menoleh dan kedua matanya terbelalak seketika begitu melihat gerakan Wulan yang meluncur deras ke arahnya. Refleks laki-laki itu mencoba berkelit, namun sepertinya terlambat. Meski tubuh Wulan yang berkobar itu tak mengenainya dengan telak, namun tak urung kobaran api itu sempat menyambar dan membakar celananya di bagian pantat. Panas, panas, Lintang, lakukan sekarang, cepat! Pak Slamet berteriak lantang sambil berguling-guling di atas rerumputan, berusaha memadamkan kobaran api yang membakar pantatnya. Lintang yang tanggap dengan tugasnya segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil melepaskan kalung benang lawe yang melingkar di lehernya. Ada sedikit rasa ragu yang dirasakan oleh anak laki-laki bertubuh kembal itu, karena ia tak tahu persis yang mana tubuh Wulan dan yang mana tubuh Bu Rati. Kedua orang itu kini masih diselimuti kobaran api dalam posisi saling berpelukan. Lintang berdiri mematung, kedua tangannya menggenggam erat kalung benang lawe miliknya, sementara kedua matanya menatap nanar ke arah sosok dalam kobaran api yang kini sepertinya siap untuk kembali menerjang ke arah Pak Slamet. Wulan, kau masih ingat denganku kan? Akhirnya Lintang berseru sambil melangkah mendekat ke arah sosok dalam kobaran api itu. Aku Lintang, Lan, sahabatmu. Kita berteman selama ini. Apa yang kau rasakan? Aku juga ikut merasakannya. Jika kau merasa menderita saat ini, bagilah penderitaan itu denganku. Jangan kau simpan deritamu seorang diri, Lan. Jika kau merasakan panasnya dendam dengan kobaran api yang membungkus tubuhmu itu, maka aku sebagai sahabatmu juga berhak untuk ikut merasakannya. Mendekatlah kemari, peluk aku, Lan, agar aku juga bisa ikut merasakan apa yang sekarang sedang kau rasakan. Kata-kata Lintang itu sepertinya sedikit berpengaruh terhadap Wulan. Terbukti, sosok dalam kobaran api itu kini terdiam dan urung untuk kembali menyerang Pak Slamet. Lintang merasa sosok itu kini sedang menatapnya, meski ia sama sekali tak bisa melihat wajah dari sosok itu. Terdengar suara geraman lirih, lalu sosok itu melengos dan melayang menjauh dari Lintang. Sosok itu kembali menggeram saat niatnya untuk menjauh dari Lintang sepertinya tertahan. Samar,
Dari dalam kobaran api itu muncul cahaya kuning keemasan. Cahaya yang semakin lama semakin jelas, membesar dan berkilauan di antara kobaran api yang meliuk-liuk. "Lakukan sekarang, Tang. Ibu hanya bisa menahannya sebentar saja." Samar juga terdengar suara rintihan dari Bu Rati dari balik kobaran api itu. Lintang tersadar. Kini ia tahu pasti yang mana sosok Bu Rati dan yang mana sosok Wulan. Dengan langkah pasti, anak laki-laki itu kembali mendekat ke arah kedua sosok yang masih saling berpelukan dalam kobaran api itu. Lalu mengalungkan kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal yang dibawanya ke leher sosok berkobar yang tak memancarkan cahaya kuning keemasan. Terdengar suara rintihan lirih diiringi suara bergemeretak seperti suara bara api yang tersiram air. Kobaran api yang menyelimuti kedua sosok itu pun perlahan mulai meredup, lalu padam, menyisakan dua sosok tubuh perempuan yang saling berpelukan, yang pelan-pelan terhuyung, lalu roboh ke permukaan tanah dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. "Wulan, Bu Rati!" Hampir serempak Lintang dan Pak Slamet berseru dan menghambur ke arah kedua sosok itu. "Astagfirullah!" Gegas Pak Slamet melepas baju dan celana jinnya, lalu buru-buru memakainya ke tubuh Bu Rati yang kini nyaris telanjang bulat akibat pakaiannya yang hangus dilalap api. Praktis, kini giliran Pak Slamet yang nyaris telanjang bulat karena hanya tersisa celana kolor yang bolong di bagian pantat akibat terbakar tadi yang melekat di tubuhnya. Namun sepertinya Pak Slamet tak begitu peduli. Baginya, keselamatan Bu Rati adalah segala-galanya. Tanpa menghiraukan kepanikan Lintang, Pak Slamet segera memeriksa kedua tubuh perempuan itu. "Bagaimana ini, Pak?" isak Lintang cemas melihat Wulan dan Bu Rati yang tergeletak diam tak bergerak-gerak. "Tenang, Tang. Sepertinya mereka hanya pingsan," jawab Pak Slamet sambil terus memeriksa keadaan kedua perempuan itu. Tak ada luka serius di tubuh Bu Rati, hanya ada luka-luka kecil. Demikian juga dengan Wulan. Kondisi anak itu justru jauh lebih baik dari Bu Rati. Tak ada luka sama sekali, meski itu hanya luka lecet. Bahkan, pakaian yang dikenakannya pun masih utuh tanpa ada sedikit pun yang koyak atau hangus akibat kobaran api. "Pak Slamet yakin?" tanya Lintang lagi. "Ya, sepertinya kita berhasil, Tang. Semua sudah selesai. Tinggal menyadarkan mereka berdua, lalu membawanya pulang," jawab Pak Slamet. "Syukurlah kalau begitu. Boleh ku lepas kalung ini sekarang, Pak?" tanya Lintang. "Kenapa memangnya?" Pak Slamet balik bertanya. "Kata emak, saya tak boleh terlalu lama melepas kalung ini dari leher saya, Pak." Seperti itu ya." Pak Slamet nampak berpikir sejenak. "Kalau begitu, sepertinya nggak apa-apa, Tang. Coba saja kamu lepas, tapi pelan-pelan saja. Kalau sekiranya ada gelagat yang membahayakan, lebih baik jangan dulu," ujar Pak Slamet lagi sambil sibuk merogoh satu persatu kantong celananya yang kini telah terpakai di tubuh Bu Rati. "Bapak ngapain?" tanya Lintang heran sambil melepas kalung benang lawe miliknya dari leher Wulan. "Nyari balsam, Tang. Sepertinya kemarin aku menyimpan balsam di... Nah, ini ketemu." Pak Slamet berseru senang sambil mengeluarkan sebotol kecil balsam dari saku celana itu. "Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menyadarkan mereka, Tang." Dasar orang tua." Lintang tertawa geli dalam hati. Ada untungnya juga kemana-mana orang tua itu selalu membawa balsam. Pak Slamet pun segera mengoleskan balsam itu ke kedua lubang hidung Bu Rati dan Wulan. Tak lama, kedua tubuh itu pun mulai menggeliat sadar dan... Bu Rati sontak menjerit sambil menutupi kedua matanya dengan telapak tangan. Begitu menyadari Pak Slamet yang nyaris telanjang bulat itu dengan berjongkok di hadapannya. Tenang, Bu. Tak apa. Saya hanya... Pak Slamet, apa yang Bapak lakukan? Kenapa? Tidak apa-apa, Bu. Maaf, saya terpaksa pakaian saya untuk sementara saya pinjamkan dulu buat Bu Rati.
Soalnya tadi Bu Rati tertegun, lalu memperhatikan tubuhnya yang kini memang telah terbungkus oleh pakaian milik Pak Slamet. Guru muda itu lalu mengalihkan tatapannya ke arah sang kepala sekolah. Tatapan yang begitu tajam dan menusuk hingga mampu membuat Pak Slamet jadi gelagapan karenanya. Jadi, ketus guru muda itu bertanya. Iya, pakaian ibu habis terbakar tadi. Jadi terpaksa saya... Siapa yang memakaikan pakaian ini di tubuhku? Itu tadi Lintang. Iya, Lintang tadi yang memakaikannya, Bu. Iya kan, Tang? Pak Slamet menjawab tergagap sambil melirik dan mengedip beberapa kali ke arah Lintang. Beneran, Tang? Tatapan tajam Bu Ratih kini beralih ke arah Lintang. Bu, iya, tadi saya yang memakaikannya. Gugup Lintang menjawab. Maaf kalau saya lancang, Bu. Soalnya tadi... Bu Ratih mendengus keras, entah karena kesal atau malu. Ya, jelas kini wajah guru muda itu nampak merona merah. Sementara Wulan yang juga telah tersadar nampak masih terbengong, kebingungan sambil memandang ke sekeliling. Lintang, Pak Slamet, Bu Ratih, kita di mana ini? Dan kenapa semua terbakar seperti ini? Dengan polosnya anak itu bertanya. Gak apa-apa Wulan, kita tadi sedang jalan-jalan, lalu tersesat di hutan ini. Tadi Bapak coba bikin api unggun karena hari sudah malam. Gak taunya apinya malah merembet kemana-mana seperti ini. Ayo, sekarang lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum apinya semakin membesar. Jelas Pak Slamet sekenanya. Wulan mengangguk lalu menatap ke arah Lintang yang nampak kebingungan. Kamu kenapa, Tang? Iya. Kamu kenapa, Tang? Pak Slamet ikut bertanya heran saat melihat Lintang yang nampak kebingungan sambil memegangi bandul kalung benang lawe yang dikenakannya. Wajah anak itu nampak begitu tegang seperti orang ketakutan. Entahlah, Pak. Firasat saya tidak enak sepertinya. Hihihihihihi. Kau milikku sekarang. Belum selesai Lintang bicara, tiba-tiba terdengar suara tawa mengikik, disusul dengan kelebatan bayangan hitam yang melesat dari atas pepohonan menyambar tubuh Wulan dan membawanya terbang ke atas dengan secepatnya. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.